Merakit micro drone brush bersama pilot nakal FPV. Siapin frame 65 mm. Jadi framenya dia dudukan motornya 716 mm. Di situ lengkap dengan kanopi ya. Dan kemudian dua set motor 716 mm. Di sini pilot nakal pakai merek LDARC. Kemudian yang paling vital, yang paling penting adalah flight controller. Di sini pilot nakal pakainya flight controller Bicore versi 2 Fly Sky. Kalian bisa pakai FC yang non OSD yang harganya terjangkau, sedangkan Bicore itu cukup mahal. Kemudian FPV IO camera. Di sini pilot nakal pakai LST S2 yang sudah support OSD. OSD on screen display. Jadi FPV kamera yang OSD itu kabelnya ada sekitar 4 ya. Merah, hitam, kuning dan putih. Kemudian yang terakhir adalah propeller. Di sini pilot nakal pakai 4 blade. Yuk, let's go kita merakit micro drone brush FPV. Jadi pertama kita siapin dulu framenya. Oke, pilot nakal keluarin dulu framenya dari plastik. Jadi frame ini bebas ya kalian pilih. Di sini pilot nakal pilihnya warna biru dan dudukan motor 716 mm. Untuk dudukan baterainya dia baterai stick. Jadi maksimal baterai 300 mAh. Di sini juga ada kanopi. Jadi kalau kalian beli satu set aja frame dengan kanopi. Oke. Dan motornya kalian bebas pilih mau Bolt Class, mau Beta FPV atau LDARC seperti pilot nakal, monggo silakan. Selera kita memang berbeda. Jadi ada yang suka Beta FPV, ada yang suka LDARC, dan ada yang suka Bolt Class ya. Oke, yang pertama masukin dulu motor dengan arah putaran CCW dengan cara ditekan jempol di bawah supaya tidak melengkung framenya. Kemudian ini pilot nakal kabelnya putar-putar ya supaya rapi, nggak berantakan, dan ditekan sekali lagi supaya betul-betul masuk ke dalam. Yang patut diperhatikan adalah posisi motor. Jadi setelah posisi motor CCW kita taruh motor yang satu lagi itu bersilangan. Jadi posisi motor yang satu lagi ada di kiri belakang micro drone. Jadi itu menentukan ya, kalau kalian salah pasang otomatis nanti putaran motornya jadi kacau. Oke, dengan cara ditekan masuk ke dalam pelan-pelan sambil jempol juga di bawah. Jadi kita tahan frame bagian bawah. Oke, ingat posisinya bersilangan. Kemudian kita pasang dinamo dengan arah putaran CW. Jadi CW itu searah jarum jam, sedangkan CCW berlawanan arah jarum jam. Yang pilot nakal pasang ini adalah motor CW searah jarum jam. Dan posisi motor juga harus bersilangan. Oke, pilot nakal gulung-gulung kabelnya supaya rapi ya. Jadi kalian mau gulung mau enggak bebas, terserah kalian. Oke, masukin motornya secara perlahan karena framenya masih baru jadi otomatis agak seret. Oke, motor udah kepasang dan sekarang kita ke proses berikutnya yaitu pemasangan flight controller. Dan di sini dibutuhkan skill untuk menyolder. Jadi kalau kalian kesulitan untuk solder, kalian bisa minta tolong ke tukang servis handphone atau ke teman kalian yang bisa solder ya. Karena di sini butuh solder kabel konektor baterai, dan yang pasti butuh solder kabel kamera FPV. Ingat posisinya, diperhatikan posisi arah flight controller. Arah panah itu adalah bagian depan drone. Kemudian di sini ada berbagai macam konektor baterai. Jadi pilot nakal pakainya JST-PH ya, yang 2 mili. Nah, yang kotak paling besar ini karena umumnya sekarang baterainya memakai konektor JST-PH. Sedangkan konektor yang lain tetap aja disimpan. Sewaktu-waktu kita butuh memakai konektor itu. Mungkin bisa dipakai untuk FPV kamera dengan cara cabut colok dengan menggunakan konektor paling kecil JST-PH 1,25 mili. Dan di dalam plastik juga ada damper karet 4 biji dan baut juga 4 biji. Jadi kalau nggak ada yang nggak dipakai, lebih baik dimasukkan ke plastik clip karena barang-barang ini kecil banget ya. Jadi sebaiknya kita simpan di dalam plastik clip. Oke, ini pilot nakal siap untuk penyolderan kabel konektor di flight controller. Jangan kebalik, diperhatikan ada tulisan GND dan plus di flight controller. Oke, sebelum menyolder kita siapin dulu soldernya, dipanasin dulu dan jangan sampai terbalik. Jadi sebelum kita colok baterai, kita cek lagi apakah posisi kabel sudah betul. Nah, ini posisi soldernya
di situ ya. Bisa solder dari bawah, juga bisa solder dari atas. Sebaiknya hati-hati saat penggunaan solder. Dan setelah pilot nakal solder, akhirnya pilot nakal mau tes dulu sebelum dipasang ke frame. Sebelum kita colok baterai, kita cross check lagi untuk posisi kabel merah power, GND ground, V out warna putih, V in warna kuning. Jadi kedua kabel itu jangan sampai kebalik ya. Kalau kebalik gambarnya keluar, apalagi yang paling vital adalah power dan ground. Di sini LSTS2 pilot nakal sudah pasang di kanopi ceper. Ini kanopi ceper nih. Dan posisi antena VTX, antena FPV camera rayo menjulang tinggi ke atas, tidak perlu terlalu vertikal, jadi cukup landai sudah cukup. Oke, posisi nanti pemasangannya seperti ini. Kita raba-raba dulu seperti apa nanti kira-kira pemasangannya sebelum dipasang ke frame. Dan di sini pilot nakal mau tes pakai baterai. Nah, sebelum colok kita berdoa dulu supaya tidak ada kendala. Oke, dicolok semua nyala dan aman, tidak keluar asap. Dan ini pilot nakal cek di FPV monitor, dan OSD sudah keluar, dan yang pasti gambar video juga sudah keluar, aman ya. Jadi ini sudah siap untuk dipasang ke frame dan sudah siap untuk tes terbang. Akhirnya sudah selesai, dan ini penampakan dari si micro drone brush rakitan pilot nakal, perpaduan warna biru dan hitam, biru frame, kanopi biru, dan propeller warna hitam. Sebelum terbang kita cek dulu semua, pastikan semua terpasang dengan baik, konektor dinamo jangan sampai ada yang kebalik, dan diperhatikan juga kabel-kabel motor ya, jangan sampai nggak beraturan atau berantakan, karena nanti resikonya bakal dililit sama putaran motor, yaitu propeller. Oke, ini dia hasilnya, cukup rapi dan cukup memuaskan. Jadi nggak harus pakai Bicor versi 2 flashsky ya, seperti pilot nakal, kalian bisa pakai Whoop LED, Makerfire, atau Bicor LED, bebas. Sedangkan untuk OSD, kalau FC kalian nggak support OSD, kalian nggak perlu solder ke FC, jadi cukup sambungin power sama ground aja ke flight controller. Bisa di pad baterai ya, jadi satu dengan baterai, jadi waktu baterai dicolok FPV kamera nyala. Diperhatikan untuk putaran propeller, bagian depan dia berputar ke dalam, kanan dan kiri, bagian luar berputar keluar. Kalau kalian salah pasang propeller, otomatis drone-nya nggak bisa terbang. Jadi pastikan dulu posisi propeller sudah betul sebelum kita terbang. Oke, sudah cukup jelas untuk pemasangan propeller, bagian depan mana dan bagian belakang mana. Oke, udah cakep, keren. Terima kasih buat nonton videonya pilot nakal, jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya yang pasti di channel pilot nakal FPV. Thank you, safe flight, and ciao. Persetan kata orang, ayo kita balapan.